Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Ibrani pasal 11. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakuinya bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku. Hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman, yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas. Janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku.
Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kabur, dengan melihat penglihatan yang menipu, dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, "Beginilah firman Tuhan Allah," tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka, dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yehezkiel pasal 23. Kakak beradik Ohola dan Oholibah. Datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah, dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Oholah, dan nama adiknya ialah Oholibah. Mereka aku punya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Oholah ialah Samaria, dan Oholibah ialah Yerusalem. Dan Oholah berzinah, sedang ia aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi, dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya, orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia berahi. Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap, dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan, sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Oholibah, ia lebih berahi lagi, dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri. Kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan ia menambah persundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding, gambar orang-orang Kasdim diukir dalam warna linggam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai. Semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh matanya, ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya, menikmati tempat tidur percintaan, dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya. Waktu ia bersundal di tanah Mesir, ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Oleh sebab itu, hai Oholibah, beginilah firman Tuhan Allah, memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, tetapi sungguh, aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau. Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu. Orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekot, orang Soa dan orang Koah, dan semua orang Asyur bersama mereka, pemuda yang ganteng,
bupati-bupati dan para penguasa semuanya, perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda semuanya. Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda, dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa. Mereka akan menyusun perisai besar dan kecil, dan ketopong di sekitarmu melawan engkau. Dan aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya, dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka. Aku akan membalaskan cemburuanku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan. Hidung dan telingamu akan dikerat, dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan, dan sisamu akan dimakan api. Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu. Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang kau benci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka. Mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil jerih payahmu dan meninggalkan engkau telanjang bukil, sehingga aurat persundalanmu kelihatan. Kemesumanmu dan persundalanmu mendatangkan hal ini atasmu, karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Engkau hidup mengikuti kelakuan kakakmu. Sebab itu aku akan memberi engkau minum dari pialanya. Beginilah firman Tuhan Allah. Engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya, menjadi tertawaan dan olok-olok engkau. Engkau akan penuh kemabukan dan duka cita. Piala kengerian disertai kesunyian, ialah piala kakakmu Samaria. Engkau meminumnya beserta ampasnya, sampai mengunggis pecahan-pecahannya, dan engkau merabitkan susumu, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholibah dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang keji? Sebab mereka berzinah, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzinah dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku. Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya. Mereka datang pada hari itu ke tempat kudusku dan melanggar kekudusannya. Sungguh, inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku. Tambahan lagi mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh dengan menyuruh-suruhan memanggil mereka. Dan sungguh mereka datang. Demi kedatangan mereka engkau mandi bersih-bersih, mencalak alismu dan menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan. Engkau duduk di tempat tidur yang serba indah, dan di hadapannya meja dengan hidangan yang disajikan. Di atas tempat tidurmu itu, kau taruh ukupanku dan minyakku. Lalu kedengaranlah suara keramaian hidup bersenang-senang padanya. Dan kepada orang-orang dari orang banyak ditambahkan lagi pemabuk-pemabuk dari padang gurun. Mereka mengenakan gelang pada tangannya dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. Aku berkata, apakah bunga yang layu ini masih melakukan perzinahan? Orang bersundal dengan dia, bahkan dengan dia. Mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikianlah mereka datang kepada Ohola dan Oholibah untuk melakukan kemesuman. Tetapi orang-orang yang benar saleh akan menghakimi mereka, seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzinah dan yang menumpahkan darah, sebab mereka adalah perempuan-perempuan berzinah dan tangan mereka berlumuran darah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, biarlah bangkit sekumpulan orang melawan mereka, dan biarkanlah mereka menjadi kengerian dan rampasan. Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu dan memancung mereka dengan pedangnya, membunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, dan membakar habis rumah-rumah mereka. Aku akan menghentikan kemesuman di tanah itu, dan semua kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu, dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang kamu lakukan. Orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu,
dan kamu harus menanggung dosa-dosamu lantaran kamu menyembah berhala-berhala, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah.